Ya. Yang doa pembuka Bang Willy ya. Oke Bang. Oke. Oke. Ya, selamat malam Amang, selamat malam kakak abang semuanya. Malam Kak. Kita memulai sermon kita. Kita sebelum berdoa kita bernyanyi dulu ya Bang. Ya. Oh, doa pembuka dulu. Iya, doa dulu. Doa pembuka. Oke, silakan Bang Willy. Oke. Mari Abang Kakak dan Amang, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini Tuhan, kembali Engkau memperbolehkan kami untuk sebentar berkumpul Tuhan, untuk boleh sermon malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan, boleh kami beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kiranya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, untuk kiranya boleh kami sharingkan nantinya untuk bagi adik-adik kami Tuhan. Kiranya berkati kami Tuhan, untuk boleh dapat mengerti Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi ya kakak abang. Dari nomor 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang terdebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ya, demikian lagunya, dan selanjutnya kami serahkan kepada Amang Pendeta Rajiun untuk materi kita malam hari ini. Silakan Amang. Oke, sampai di halaman berapa ya Bang Ron? Minggu lalu, karena kebetulan Pendeta Amang Pendeta Resort kan yang ini. Halaman 24 Amang. 24. Iya. Kita masuk nomor 3. Nomor 3. Oke, ntar saya buka dulu teksnya ya. Oke, kita masuk ke halaman 24 ayat 61 sampai 62. Saya bacakan dulu natsnya, teksnya. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi orang ketiga ini pun juga ingin mengikut Yesus. Menurutmu, apa yang terjadi jika seseorang membajak tetapi menoleh ke belakang? Hal apa yang Yesus mau tekankan melalui ilustrasi dalam mengikut Dia? Yang pertama, tentu saja kita akan berangkat memahami di dalam hal orang-orang yang mengikut Yesus ya. Yang pasti kita sudah mempelajari dari minggu yang lalu, jadi beberapa
tipe orang yang mengikut Yesus. Sebentar saya review dari ayat 59 sampai 56. Ya, dalam hal mengikut Dia, yang pertama itu izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah beritakanlah kerajaan Allah. Nah, salah satu tema yang perlu kita lihat dari sana ya, jadi tema tentang kerajaan Allah. Jadi tema tentang kerajaan Allah yang pertama sekali kalau kita melihat dalam pemberitaan yang diberitakan oleh Yesus, ya tentu saja itu berkaitan dengan konsep kerajaan yang dipahami pada zamannya Yesus. Abang kakak udah pernah dengar penjelasan tentang konsep dua kerajaan Allah? Konsep dua pemahaman kerajaan Allah tentang Martin Luther. Dijelaskan Abang Pendeta Reso nggak Bang Ron minggu lalu? Enggak, Abang. Iya, jadi coba aku berangkat dari sana ya. Aku coba mengingat-ingat yang saya ingat aja ya. Nanti kalau muncul di pertanyaan nggak apa-apa. Di dalam pemahaman konsep kerajaan Allah, dua kerajaan yang dimaksudkan Martin Luther ya. Jadi ketika Martin Luther menggagas ke-95 dalil yang ditempelkan dia itu di Wittenberg ya. Jadi tentu saja berkaitan juga dengan tentang pemahaman di dalam memahami konsep kerajaan Allah di dalam pemahaman gereja-gereja pada saat itu. Nah, tentu saja kita dapat juga memahami dua kerajaan Allah itu di dalam pemahaman secara dogmatis di tengah-tengah gereja kita HKBP. Yang Martin Luther maksudkan itu, jadi kerajaan itu ada dua ya. Jadi yang secara umum yang dipahami di dalam orang-orang yang mengikut Yesus itu, ya. Jadi ketika ada kerajaan di dunia ini, ya ada di sana pimpinannya, ada pejabatnya, ada bangsanya, ada rakyatnya seperti kerajaan yang biasa kita pahami secara sekuler. Nah, ketika pemahaman yang sekuler, pemahaman tentang kerajaan yang sekuler itu diadopsi menjadi pemahaman tentang gereja, ya kerajaan Allah. Jadi sama halnya penggambaran yang dipahami oleh umat itu, orang yang mengikut Yesus itu, mereka memiliki pemahaman juga tentang kerajaan yang di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, di dalam penjelasan Yesus, di dalam menerangkan seperti apakah kerajaan Allah itu, Yesus selalu menerangkan melalui penggambaran dengan perumpamaan. Jadi Yesus dalam menjelaskan konsep kerajaan Allah itu, Yesus selalu memakai perumpamaan dan juga makna kiasan untuk menggambarkan kerajaan Allah itu seperti apa. Ya, nah dari semua perumpamaan itu, Yesus selalu mengaitkannya terhadap iman seseorang. Jadi iman seseorang secara personal kepada Allah yang ada adalah pemilik dari kerajaan itu sendiri. Nah, ketika pemahaman yang sama diadopsi di tengah-tengah gereja, jadi kita selalu menggambarkan bahwa ada kerajaan Allah. Di manakah letaknya? Tentu saja Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus sendiri akan hadir di sana sebagai hakim yang menghakimi setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Yang kemudian tentu saja melalui itu kita memahami ya orang yang akan masuk ke dalam kerajaan yang pertama itu, jadi selalu digambarkan ya kerajaan Allah itu sudah dekat. Misalnya dalam Injil dikatakan ya Basileia tuteu katanya. Jadi kerajaan Allah itu sudah berada di antara kamu. Ya, jadi yang diharapkan dari pemahaman dari Injil itu adalah pertobatan setiap orang supaya ikut di dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang pertama.
Nah, yang kedua, ketika ada pemahaman kerajaan Allah di satu tempat dan juga apa yang dikatakan Yesus, kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kamu, artinya kerajaan Allah, kalau kita katakan itu kerajaan Allah itu adalah sebagai kerajaan surga, ya tentu saja tempatnya itu adalah di sorga, ya yang sudah ditetapkan oleh Allah, di mana Allah ketika naik ke surga, dia juga bertugas untuk menyediakan tempat bagi orang-orang, ya bagi umat, bagi kita. Nah, pekerjaan Yesus di surga itu adalah paradehon inganan dia kena porsea. Ya, jadi hanya orang-orang yang akan dipilih masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Nah, dengan demikian, ketika ada konsep pemahaman tentang kerajaan Allah di dalam atau kerajaan surga itu, nah, bagaimana mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan umat percaya sekarang? Makanya Martin Luther merujuk terhadap ungkapan yang dikatakan oleh Yesus bahwa kerajaan Allah itu sudah berada di antara kamu. Ya, teks-teks Injil mengatakan seperti itu. Artinya di dalam kehidupan kita yang sekarang kerajaan Allah itu sudah terjadi. Nah, itulah yang dia katakan. Kenapa dia mengatakan konsep dua kerajaan? Katanya, ya ketika ada kerajaan Allah yang kita katakan itu di surga, di singgasana, ya jadi kehidupan orang percaya, umat percaya itu merupakan bayang-bayang dari kerajaan Allah itu. Jadi kehidupan kita bergereja yang sekarang adalah bayang-bayang dari kerajaan surga itu. Ya, jadi tentu saja kita akan mengimani bahwa kerajaan Allah itu akan hadir di dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Dia berikan lagi gambaran yang lebih aktual. Martin Luther mengatakan ketika ada invisible church, ya, jadi invisible church itu adalah gereja yang sempurna. Ya, jadi visible church, gereja yang kelihatan itu adalah gereja yang secara bangunan, secara tubuh kita alami yang sekarang. Nah, dengan itu dia menyimpulkan, jadi melalui kesimpulan itu dia menawarkan bahwa untuk memahami kerajaan Allah di dalam kehidupan umat percaya, kita tidak hanya diiming-imingi atau dijanjikan terhadap kerajaan Allah yang nanti suatu saat kita juga akan masuk ke dalamnya. Tetapi sebelum kita ke dalam kerajaan Allah yang dikekal itu, ya di dalam hidup yang sekarang hendaknya kerajaan Allah itu diwujud nyatakan. Makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Kalaupun itu menggeser terhadap pemahaman bahwa sebenarnya dialah yang mau dia perkenalkan terhadap orang-orang yang banyak. Nah, kaitannya ke dalam ayat 57 sampai ayat yang ke-62 ini tentu saja hal di dalam mengikut supaya menjadi pewarta. Jadi pewarta di dalam hal mengikut dia tentu saja di dalam konsep yang visible tadi, di dalam konsep yang kelihatan tadi, ya, di dalam konsep kerajaan yang ada di dalam umat yang sekarang. Nah, ini sebagai salah satu kendala yang dikatakan di dalam hal 6 ayat 61 sampai 62 alasannya ya. Jadi yang kita temukan alasan, saya pikir ini alasan bagian yang ketiga ya. Alasannya, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jadi kira-kira apa yang mau dikatakan teks ini? Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaannya. Yesus mengambil konteks pertanian ini kan, membajak. Ya, coba kita lihat di dalam bahasa aslinya kata apa yang dipakai oleh Yesus di dalam kata membajak itu. Nanti kita lihat nanti ya. Jadi ungkapan ini, jadi orang ketiga ini pun juga ingin mengukis, menurutmu apa yang terjadi jika seseorang membajak
tetapi menoleh ke belakang. Bang Ferdinand masih tahu membajak. Pernah lihat orang membajak? Tahu Bang. Jadi bolo Bang Roni di bawah pera mangaluk kuat. Ngai so lahir Bang Roni? Lahir di Pekanbaru, Amang. Oh, jadi kota juga ya, nggak pernah lagi mangaluku ya. Ada yang lahir di Tahu. kampung. Aku Seborong di Binjai sih lahir, tapi besar di Seborong-borong, Amang. Nah, kalau di Binjai nggak ada lagi mangaluku di situ. Tapi Kalau besar di Melati? Seborong-borong. Masih tahu kok mangaluku? Tahu, Amang. Membajak tahu Amang. Tahu. Mangaluku, Manisir. Jadi ini pertanyaan menarik kan. Jadi kira-kira ketika terjadi, jadi membajak ketika menoleh ke belakang, apa yang kira-kira terjadi? Kita berangkat dulu dari konteks pertanyaan ini dulu ya. Silakan dulu Abang Kakak menanggapinya, biar saya sambil dulu cari akar katanya dulu. Silakan, dari siapa mulai? Saya mau bertanya, Amang. Iya. Kan kalau membajak itu atau mangaluku itu kan biasa petani memang melihat ke belakang karena melihat hasil yang sudah dia kerjakan. Nggak mungkin dia nggak melihat ke belakang, udah bagaimana bentuknya. Tapi kok di sini tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Iya, itu yang mau kita diskusikan. Kenapa dia larang dia tidak boleh menoleh ke belakang? Padahal orang membaca itu dia harus lihat. Iya, hasil dari yang telah dia kerjakan. Jadi menarik toh, coba dulu kita diskusikan dulu ya. Mungkin dari orang si borong-borong dulu katanya. Silakan Bang Ferdinand. Amang mau tanya juga, ini ada relate nggak sama ayat tentang istrinya Lot, Amang? Iya. Lebih ke situ kah? Atau maksudnya kayak tadi mungkin analoginya itu jangan lihat apa yang udah kamu kerjakan di belakang, tapi fokuslah apa yang mau kau capai di depan. Mungkin itu kali ya Amang ya. Atau mungkin harta yang udah kau kumpulkan, apa yang udah kau kerjakan di belakang itu, ya jangan itu patokannya, maksudnya lebih ke fokus tujuanmu apa, kayak gitu sih menurutku Amang. Fokus terhadap apa yang menjadi tujuan. Iya, ada lagi yang mau ngasih pendapat gimana ini mengaluku membajak ini? Pembajak itu memang melihat ke belakang apa enggak? Saya bisa akhirnya ini Amang. Kenapa tidak bisa untuk yang masuk kerajaan Allah melihat ke belakang? Ketika dia melihat ke belakang, seperti Bang Ferdinand bilang, itulah mungkin ada rasa hati kepuasan atau kekecewaan mungkin yang meninggalkan yang di belakangnya. Terkadang kan kalau kita melihat ke belakang, kalau membajak, kita puas melihat hasil yang kita kerjakan. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita untuk puas apa yang kita kerjakan. Biarlah Tuhan yang membalas apa yang telah kita lakukan untuk pelayanan kita. Itu menurutku, Amang. Iya, Kak Melati silakan. Kalau menurutku sih Amang, kalau seseorang itu mau maju, mau mengerjakan sesuatu, jangan setengah-setengah hati. Jadi jangan dilihat lagi ke belakang. Kalau memang kita sudah fokus, kita harus maju terus gitu, Amang. Jadi jangan setengah hati kita untuk melangkah gitu, Amang. Masih ada yang lain? Bajak itu bukan ke depan ya. Saya kira Tarik membajak ini maju ke depan tuh berarti dia lagi membajak bukan ya? Bukan itu ya? Iya. Nah, kan Jadi ke depan kan? Iya. Membajak pakai kerbau biasanya, kalau di kampung kami pakai kerbau. Amang ya, berarti kan maju ke depan kan, bukan ke belakang kan? Iya. Membajak Tonari nggak jetor, Amang. maksudnya bukan di belakang kan, Bang? Abang, saya boleh kasih pendapat? Iya, silakan. Mungkin saya nggak tahu konsep membajak kerbau di sini, tetapi yang saya tahu adalah mungkin
Bukan mungkin ya. Yang saya tahu adalah ketika mengikuti Yesus itu keputusan itu harus cepat gitu. Jadi kita jangan menoleh ke belakang, itu berindikasi dengan ragu-ragu. Jadi tapi saya nggak tahu kalau kerbau kalau kita ke belakang apakah itu ragu-ragu, saya nggak tahu. Yang saya tahu sih kalau orang pembajaknya bilang kur 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 gitu ya, dia maju, Bukan dia ayam maju. itu, Kak. Kok ayam itu ya? Jadi kur-kur Ayam. bunyi Kak Linda. Saya pernah lihat dia bilang kur 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 gitu loh. Maksudnya Bus, suruh dia manggil maju ayam gitu. Iya, dia suruh maju gitu. Artinya kalau ketika kita menoleh ke belakang, artinya ragu-ragu. Sedangkan Ya. jadi dia nggak bulat tekadnya. Sedangkan untuk mengikuti Yesus itu kita harus meninggalkan apa yang ada di belakang kita gitu loh. Kita harus meninggalkan apa yang di belakang kita dan kita harus meninggalkan apa yang di belakang kita dan kita fokus ke depan untuk mengikuti Yesus. Udah itu aja gitu. Itu artinya kita yakin dan artinya kita yakin dan menaruh pengharapan yang total kepada Tuhan. Tetapi kalau saya ikut Tuhan terus tapi saya masih ingat sebentar ada itu saya, sebentar ada ini saya ini dulu ya. Artinya kan saya nggak bulat tekad saya ke mengikut Tuhan. Itu mungkin memang kalau dari saya. Iya, Bang, Kak, silakan. membajak itu bukan ke belakang kan? Gimana Kak Rana? Kok Bang Roni saya bilang membajak itu ke belakang, saya agak kurang paham. Bukannya memang maju ke depan, sehingga kalau membajak memang nggak boleh ngeliat ke belakang, kalau nggak melenceng gitu jalannya. Atau jadi nggak tercapai tujuan akhirnya gitu loh. Enggak gitu ya? Yang ke belakang itu kan bukannya ini Mang menyuan padi. Apa namanya ta? Mersua. Mundur di Kak. Itu kan ke belakang. Kalau ke depan dong Bang berarti jalannya. Jadi dia kan semakin banyak pekerjaannya, semakin ke belakang dianya, jadi mundur gitu loh. Tapi kalau membajak, apa ke belakang juga? Mundur juga gitu atau ke depan? Kalau membajak ke depan ya setuju kayak Kak Linda bilang tadi Amang. Jadi nggak bisa ke belakang, nggak boleh lagi menoleh ke belakang gitu kan. Tapi tadi aku bingung karena Bang Roni bilang membajak itu ke belakang geraknya. Jadi kenapa bukan ke belakang geraknya Kak. Kita kalau mengeluku itu membajak, kita melihat hasil yang sudah kita kerjakan biasanya Kak. Gitu, bukan ke belakang. Tetap enggak ke belakang. Cuma kita melihat ke belakang hasilnya. Bang Roni. Ya Kak. Melihat ke belakangnya selagi membajak atau setelah misalnya setelah di depan lagi ngerjain Kak, biasanya begitu, lagi ngerjain sambil misalnya ngaso dia ngeliat ke belakang itu Kak. Udah rapih kah dibajaknya gitu? Udah lurus kan sambil istirahat berarti Bang. Bukan, tetap jalan Kak di bereng matupu di dinggando hanai ido pembalik ni luku naik Kak gitu. Mungkin membajak di negara ini dulu mungkin nggak seperti itu kali ya. Misalnya di Israel zaman dulu. Jauh ya. Soalnya kan nggak mungkin dibuat kayak gitu perumpamaannya kalau maksudnya di situ menoleh ke belakang seperti mungkin maksud Bang Roni itu membajak kita pikirkan gitu loh. Karena aku dari kelas 5 sampai SMP di kampung bapakku, jadi aku tahu melukuk itu. Jadi gini dulu ya. Jadi dari masih ada dari Bang Willy, ada Bang Will? Enggak sih Abang, sama lah seperti tadi kan. Kalau yang ketangkap ya gitu Abang, maksudnya jangan sampai melihat apa yang sudah kita lakukan. Maksudnya biarlah Tuhan yang menilai. Kalau melihat ke belakang itu Abang, karena kan rata-rata orang melihatnya berkaca sama yang udah dia lakukan. Udah bener apa belum nih? Baru dia ke depannya misalnya dia salah, dia nggak bakal lakuin lagi. Kalau dia bener, mungkin bisa diulang dan ibaratnya kadang-kadang nih coba nih contoh saya ini bener loh, misalnya bisa seperti itu. Mungkin itu yang ingin Tuhan ajarkan biar kita jangan melihat hasilnya dulu di belakang. Biarlah nanti Tuhan yang menilai. Mungkin gitu sih Abang. Iya. Jadi analogi yang dipakai oleh Yesus ya. Jadi ini kan
Yesus sendiri mengatakan ya. Jadi Yesus yang berbicara kepada orang-orang yang mau mengikut dia. Jadi diklasifikasikan setidaknya di dalam teks kita ini ada 3 tipe orang dalam hal mengikut dia. Nah, gambaran pembajak itu ya. Jadi kata membajak itu kata kerja ya. Jadi satu aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi kalau dibilang Bang Roni tadi, orang yang membajak itu ketika dia lihat ke depan, dia kan pasti mutar balik lagi. Oh, yang sana belum bagus gitu. Dan dia kan akan kerjakan itu. Sebenarnya di dalam hal hukum membajak, jadi ketika dia membajak itu artinya melakukan aktivitas itu, nggak boleh dia melihat ke belakang. Jadi ketika dia lihat ke belakang, dia pasti akan jatuh dari bajaknya itu, dan kerbaunya itu pasti akan pergi kemana-mana. Oh, pantas sawahnya Bang Roni nggak berhasil ya. Nah, kapan dilihat seorang pembajak yang dibajaknya? Itu tadi yang dibilang Kak Chandra tadi. Ketika dia istirahat, ketika dia memandang dari pinggir sawah itu. Kata-kata Kak Linda tunggu ya tadi ya. Hanya merantau dia, Kak. Iya. Ketika dia ketika dia kata-kata itu tunggu Kak Linda loh. Oh, Kak Linda tadi yang bilang. Nah, ketika dia duduk di pinggiran sawah misalnya, dia baru dilihat, oh di sana masih terlalu tinggi. Itu perlu lagi diratakan, disisir entah diapain gitu kan. Nah, ketika dia dalam proses membajak itu, ketika dia menoleh ke belakang, kerbaunya pasti pergi. Pasti nggak jalan dengan benar. Karena kontrol ada pada dia gitu. Jadi kontrol untuk kerbaunya mau ke arah mana, ke bagian yang mana, makanya si pembajak itu yang dilihat dia yang di depannya gitu. Nah, kita bandingkan kepada yang dikatakan Bang Willy tadi. Jadi istri Lot, ya, yang dilihat istri Lot itu ke belakang apa? Hanya toh, karyanya toh. Aku udah masih bikin bagus di sana rumahku, kok kau suruh tinggalkan kota Sodom dan Gomora. Aku masih tinggalkan perhiasanku di situ banyak. Kenapa aku suruh tinggalkan? Nah, dia pergi menoleh ke belakang, melihat itu kembali. Jadi melihat kita harus pahami, melihat itu secara pemahaman hatinya kan, hatinya terpaut lagi ke sana. Terjadilah hukuman Allah kepadanya. Nah, di dalam ayat 62 sampai 61 sampai 62 ya, membajak tetapi tidak boleh melihat ke belakang. Yang pertama itu ya, kalau kita berangkat dari konteks pertanian tadi, ya ketika kita menoleh ke belakang ya pasti jatuh. Gitu. Nah, apa yang mau kita lihat dari sini, hal apa yang Yesus mau katakan melalui ilustrasi ini, tentu saja di dalam hal mengikut dia itu nggak boleh setengah-setengah. Gitu. Jadi di dalam hal melayani dia itu nggak boleh kita harus melihat ke belakang dulu gitu kan. Nah, ini sering di kapartohonan. Jadi bolo songona hudok kodo aka mulut tiki mengajari aka calon situa. Jadi nanti kalau misalnya Bang Roni kalau mau jadi calon sintua, semoga lah kalau pas masih aku pendeta di Serpong, ya, dan masuk calon sintua supaya kita training gitu kan. Nah, di dalam proses sebelum mengatakan iya itu, jadi sama aja sebenarnya sih halnya dalam konteks orang berkeluarga gitu kan. Ketika kita mengatakan iya, nggak ada lagi alasan untuk mengatakan nggak cocok gitu kan. Nggak ada lagi alasan kita mengatakan, ya dia bukan pilihan Tuhan bagi saya gitu. Nah, sama di dalam hal pelayanan, di dalam kenyataannya, toh juga misalnya ada aja orang partohonan, ya partohonan di tengah-tengah pelayanan gereja mengatakan, ai sonado tahun julu amang memutusoni, misalnya itu termasuk salah satu sikap melihat ke belakang gitu. Tetapi ketika kita sudah mengatakan, ya saya bersedia, saya dipargogoi Tuhani mau, laho patulus soni saluhunya, artinya dengan segala yang namanya tantangan, konsekuensi yang akan kita hadapi, karena setiap yang pelayanan pasti ada yang
ada tantangannya, ada yang harus kita hadapi gitu. Nah, ketika kita katakan ya saya bersedia, artinya kita nggak ada lagi kesempatan untuk melihat ke belakang gitu. Tapi saya akan terus melihat ke depan. Itulah yang dikatakan yang di depan itu tadi yang invisible church itu, kesempurnaan Allah itu. Jadi memang di dalam hidup kita sekarang ya, jangan dong gereja nasi kok. Jadi di Portibion. Ya, di manakah gereja yang sempurna itu? Ya, invisible church, ya, gereja yang tidak kelihatan itu justru di dalam kerajaan Allah tadi. Nah, berangkat dari dua pemahaman konsep kerajaan Allah tadi, ya, ketika ada kerajaan Allah di sorga, ya, jadi seolah-olah mau mengatakan kita akan mengalami sorga di dalam kehidupan kita yang sekarang sebelum kita mencicipi sorga yang sebenarnya. Jadi bisa dapat poinnya ya. Jangan sebaliknya, mengalami neraka sebelum masuk ke neraka yang sesungguhnya. Tetapi kita sebagai orang percaya yang mengikut Dia, kita akan mengalami sorga ya di dalam hidup yang sekarang sebelum kita mencicipi sorga yang sebenarnya. Jadi kalau Yesus menggambarkan itu di dalam kerajaan sorga itu justru Dia menjelaskan kan, saya akan menjadi tuan rumah yang menjamu. Ya, jadi tuan rumah yang menjamu artinya Yesus itu sendiri tuan rumahnya, menjamu kita di dalam kerajaannya Dia, makan bersama dengan Dia di dalam pemahaman perjamuan kudus. Kan itu kan. Jadi tentu ya bayang-bayang lah ya, artinya kerajaan Allah yang di sorga itu adalah merupakan bayang-bayangnya akan terjadi di dalam kehidupan umat yang sekarang. Nah, kenapa Yesus perlu menekankan hal itu di dalam hal mengikut Dia? Jadi ini kan alasan-alasan kemanusiaan ya, alasan-alasan kemanusiaan mulai dari 61. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Dari itu teh misalnya boleh dokon Bang Ron, udah bisa lah ya nanti 2021 masuklah calon sintua. Jangan dulu lah Mang, aku kan masih padat kerjaanku nanti gitu nggak ada kan. PDR yang jadi ketua PDR Iya. Masih di PDR aku masih dibutuhkan Amang. Masih itu kakak-kakak PDR belum bisa jauh dari saya Amang. Pasti bisa begitu kan? Sebenarnya kalau kita teliti itu sebenarnya alasan-alasan juga untuk mengatakan keiyaan di dalam panggilan sebenarnya. Tetapi kembali kepada panggilan yang sesungguhnya. Jadi waktu sebagai pembajak, orang yang akan membajak, kita pasti akan kenali daerah yang akan kita bahas seperti apa. Jadi di dalam pengenalan itu kita akan kenal daerahnya seperti apa, apakah rumputnya banyak, jenis rumputnya juga kita harus tahu, dan juga alat yang akan kita pakai untuk membajak itu ya, yang dimaksudkan di sana yang perlu ditekankan Yesus melalui pengilustrasian itu ya. Jadi boleh tumpe dong ke alasan-alasan di dalam kehidupan yang sekarang yang kita hadapi ya. Tentu saja itu merupakan alasan-alasan yang secara manusiawi kadang menggoda kita untuk mencipta alasan itu. Tetapi itu tadi ya, di dalam hal kepatuhan, di dalam ketaatan ya, songon cemita kusina tarima. Jadi jangan ada pernah kata kompromi terhadap yang namanya dosa. Jadi ketika memang terjadi ada kompromi dalam hal melakukan dosa, gebe saru pada dohono kan gebe muncul apa sih bedanya mencuri uang 1.000 dengan uang 1.000.000? Juga sama-sama mencuri ya. Jadi tentu saja di dalam hal kompromistis yang Yesus tawarkan, artinya di dalam hal mengikut Dia itu di dalam ketaatan dan ketundukan kepada Dia, kan izinkanlah aku dulu pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini menarik juga, kenapa jadi keluarga sasaran yang pertama di dalam hal pemberitaan tentang Dia. Jadi saya pikir kita pasti mengalami itu kan. Boleh misalnya kan, Bang Ron, ayolah kita sermon offline di gereja. Nah, dari itu perjolo, ini masih mau nyuapin istri dulu, mau nyuapin suami dulu, kayak gitu kan. Izinkan saya dulu pamitan dulu dengan ini kan. Ujungnya
ya karena Bang Willy belum punya gebetan, ya terpaksalah Bang Willy nunggu lama-lama, kan kira-kira begitu. Tetapi di dalam ketaatan sebenarnya jadi ada satu manajemen yang Yesus tawarkan, ya. Artinya keluarga penting. Jadi yang menjawab Yesus itu pun kan izinkan, kenapa dia langsung berkata kepada keluarga, kan? Karena memang sebagai pelayan, ya, baik kita sebagai PDR juga tantangan yang paling besar itu di keluarga. Ya. Jadi karena memang pusat kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Kita hidup di tengah-tengah keluarga, tetapi bagaimana merubah yang dimaksudkan Yesus bahwa dalam hal ketaatan tadi, ya, di dalam memperuntukkan orang di dalam kerajaannya, jadi setiap orang yang siap untuk membajak. Jadi setiap orang yang mengatakan kesiapannya di dalam hal melayani. Jadi neneng hudoko tusani mulai memsetu Bang Roni. Misalnya hudoko pe calon situ sama Bang Roni niku misalnya, ya, tetapi tetap kembali kepada personalnya tadi, ya. Setiap orang yang siap, ya. Kalau memang belum siap, jangan pernah terima menjadi misalnya jadi sintua. Asa unang songon adong situ do sonari songoni. Ai sebenarnya maksona ahuyen neng situ inat tadoin na musema, kan. Tapi nggak situ mana? Gabilasima alasan narupani untuk tidak melakukan pelayanannya. Ai ida mang etiki padita odo, ai saya dipaksa-paksa awi ikut situ, ujungnya gaya pas situ songonon, nggak udah kok ken alasan. Jadi nggak boleh lagi begitu. Jadi atas setiap orang yang siap untuk membajak. Jadi artinya orang yang sudah siap itu udah lengkap dengan pertempuran perlengkapan perangnya, gitu kan? Jadi nggak mungkin misalnya kita mau membajak, kita bawa perlengkapan untuk ngepel rumah misalnya, gitu kan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal pelayanan, tentu saja yang mau katakan fokus, ya. Jadi ada fokusnya, kemana mau diarahkan yang mau dikerjakan itu. Jadi arah pelayanan yang Yesus tawarkan itu dalam hal mengikut Dia adalah kerajaan Allah tadi. Jadi itu goalnya orang percaya, ya. Jadi di dokdoi bolo di bahasa Batak ngulunia kana persea marhapatea mai tu bagasan hanguluan nama notong. Jadi tetap itu dalam konsep kerajaan Allah. Dang marhapatean tu bagasan hamatean. Tetapi marhapatean tu bagasan hanguluan nama notong, lupa saya teksnya di mana, tapi itu di Injil. Gambaran itu mengisyaratkan juga kepada para pembaca, kepada orang-orang yang mengikut Yesus di dalam hal mengikut Dia itu, ya. Jadi kita menekankan hal dalam mengikut Dia bagian yang ketiga ini, ya. Jadi kefokusan melihat tujuan kita, yaitu kerajaan Allah itu. Jadi tujuan kita itu selalu berada di depan, ya. Tidak pernah tujuan hidup manusia itu di belakang, ya. Masa lalu, biarlah masa lalu, kan begitu. Jadi masa lalu itu akan tetap menjadi bagian masa lalu yang senantiasa kita evaluasi. Tetapi kehidupan umat percaya itu adalah kehidupan yang menuju kepada kesempurnaan itu. Jadi menuju kepada kesempurnaan. Nah, gereja yang sekarang juga adalah berjalan menuju kepada gereja yang sempurna itu. Itulah invisible church. Ima satu ayat 61, satu ayat 62. Bisa kita lanjut ke nomor 4? Maaf Amang, mau nanya. Ketika pada remaja kita mau tekankan bagaimana ini Amang? Yang tadi Amang uraikan itu bagi pelayanan mungkin di yang dewasa. Mungkin seperti Amang bilang tadi dalam pelayanan sintua atau gimana. Tapi secara maunya secara simpel sederhana kita bisa menyampaikan pertanyaan seperti yang di bawah itu, hal apa yang Yesus mau tekankan kepada remaja melalui ilustrasi ini Amang, sehingga kita ada satu kepahaman ini loh maksud dari ayat 61 sama 62 ini Amang. Amang. Ya. Bukti yang paling konkret bagi anak remaja jadi baptisan yang mereka terima. Jadi mereka sudah dibaptis, yang pasti mereka ikut Yesus.
Jadi ketika mereka ikut Yesus itu harus jadi setia, ya nggak boleh ikut yang lain gitu di dalam hal imannya. Jadi kalau kita menekankan ini kepada anak-anak remaja, bahwa anak-anak remaja itu juga dipanggil menjadi pengikutnya dia. Gitu. Nah, kalau misalnya kan nanti kan pasti ada dari remaja bertanya, ini kan bagi orang-orang yang sudah martohonan, ya, atau orang kepada panggilan-panggilan khusus gitu kan. Nah, tentu saja kita akan mengatakan bahwa kepada remaja itu dia sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, ya, artinya dia adalah sebagai pengikut Kristus. Nah, apa yang mau ditekankan ketika dia menjadi pengikut Kristus ialah dia menjadi seorang yang punya tujuan. Gitu. Apa tujuannya sebagai orang Kristen ketika mengikut Yesus? Ya, jadi sama halnya ketika dia mengikuti KTB bukan hanya mengharapkan supaya dia mendapat nilai agama, enggak, tetapi untuk memperkaya imannya dia gitu, memperkaya pengenalan dia terhadap Yesus. Nah, bagaimana anak-anak remaja mengenal Yesus tanpa dia harus bersekutu dengan firman-Nya? Jadi itu saya pikir yang perlu ditekankan ya. Jadi di dalam hal mengikut Yesus kepada anak-anak remaja itu tadi, jangan dia berkompromi dengan yang namanya kalau dia anak remaja dengan kesenangan-kesenangan yang di belakangnya ya. Jadi misalnya kita sudah pernah membahas misalnya dalam hal mengambil keputusan ya, mengambil keputusan menempatkan dia di posisi yang mana. Apakah dia di posisi sebagai supporter, fans, murid yang sejati, ya, tetapi kita akan menggiring mereka bahwa mereka melalui baptisan yang mereka terima, mereka adalah murid sejatinya Tuhan Yesus. Nah, ketika di dalam hal mengikut dia, aktivitas yang salah satu yang dilakukan melalui ayat 61 sampai 62 itu tadi ya, mereka diibaratkan sebagai pembajak yang tidak boleh menoleh ke belakang. Jadi salah satu menoleh ke belakangnya seperti apa? Misalnya ya melihat apa yang lebih di belakangnya yang sudah terjadi. Tetapi sebagai remaja Kristen itu kita arahkan mereka kepada tujuan yang sebenarnya, tujuan yang di depannya, yang akan diraihnya. Ya, jadi kalau kepada mereka ini loh remaja gereja itu, remaja Kristen itu sedang dipersiapkan dari sekarang untuk pekerjaan apa? Untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar sebagai seorang pembajak, ya. Artinya kalau dalam konteks pembajak bukan hanya sebagai ke konteks pertanian, tidak. Ya, ketika kita mempersiapkan mereka, ya, di samping mereka berilmu tinggi, ya, memiliki talenta yang bagus, tetapi itu tadi ya di dalam hal konsep itu pernah dengar sekolahnya SMA Del, ya. Jadi konsep SMA Del itu Del yang di Lagu Boti, Marroha Marbisuk Martuhan. Itu konsep pendidikan di SMA Unggul Del yang di Lagu Boti. Nah, saya pikir ini perlu juga ditanamkan kepada anak-anak remaja. Jadi tidak cukup hanya pintar secara intelektual, tetapi mereka juga harus di dalam kepintarannya mereka memiliki kemampuan ya kemampuan spiritualitas yang tinggi gitu. Nah, supaya apa? Ahado lapatana itu tadi ya, supaya dalam hal ini tentu saja Yesus mempersiapkan murid-murid sejatinya, murid-murid yang mengikut dia, mempersiapkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Kira-kira gitu, Bang Ron. Mungkin ada dari yang lain? Tadi ya Bang, masalah kasus kemarin saya tanya kepada remaja saya KTB, mereka masih level penggemar, belum murid. Yeah. Itu bagi mereka, jawaban mereka secara sederhana, simpel, semuanya rata-rata penggemar. Jadi belum murid bagi mereka. Nah, jadi saya mengarahkan mari belajar jadi murid, makanya saya biar lebih mereka mengerti bahwa mereka itu sebenarnya murid, karena seperti Amang bilang tadi, mereka sudah dapat baptisan yang telah mereka dapat dari kecil. Jadi tapi baptisan ini mereka belum mengerti Yesus, jadi
kita sebenarnya bisa memberi gambaran, Amang. Mengikut Yesus itu bukan sebagai penggemar atau fans. Itu Amang Mulate. Ya, jadi ketika hal yang paling gampang untuk diingat anak remaja ya. Jadi orang yang menerima baptisan, dia hidup, dia mati, dia bangkit di dalam Kristus Yesus. Jadi sederhana memahami itu ya. Jadi hidup yang dia hidupi sekarang, hidup yang kita hidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi spiritualitasnya yang mau dikatakan kehidupan umat percaya yang menjadi murid Yesus itu adalah Kristus yang ada di dalam dia. Itulah yang kita terima di dalam baptisan, bahwa nama kita itu, nama anak-anak remaja itu sudah terdaftar, nungatar surat di buku Harajaun di Debata sebagai anggota kerajaan Allah. Itu harus diyakinkan kepada mereka. Jadi supaya tidak menerima baptisan yang lain lagi nanti, baptisan ulang. Ya, itu harus kita ingatkan. Kenapa itu waktu di anak-anak diterima? Ya, jadi perlu juga kita ingatkan kepada anak remaja. Ya, jadi di gereja yang lain kan dia sudah dewasa, sudah mengerti dulu tentang Yesus, baru dia dibaptis. Ya, hidu makana bolo di kita orang tua akan memperkenalkan imannya kepada anaknya. Hidup fungsi dan tanggung jawab minatoras. Jadi tuakan oke mabuan ngatupan didion kan selalu itu diingatkan ya, narade doho mengajar hon tu anak konmon hatani debata natar surat di padan narobi do di padan nai baru narade doa, kan kata orang tua begitu. Artinya imannya orang tua itu, kepercayaannya orang tua itu akan diduplikasikan kepada anaknya. Tetapi di dalam pemahaman kita secara iman, ketika dia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya namanya itu, nama setiap anak itu sudah menjadi anggota. Jadi dia sudah punya kartu member ya, kartu anggota. Kartu keanggotaan apa? Kartu keanggotaan kerajaan Allah. Jadi ketika misalnya di dalam hal posisi mengatakan dia muridnya Yesus, keanggotaannya apa? Ya salah satunya yang bisa kita lihat secara fisik, surat didinya, dia sudah terdaftar di dalam kerajaan Allah. Jadi itu untuk memberikan kepemahaman ke mereka kan, supaya ketika mereka di dalam posisi memahami, mereka mengatakan saya ini muridnya Yesus. Buktinya apa? Itu tadi, saya punya kartu keanggotaan. Kartu anggotanya apa? Saya sudah dibaptis kok. Ini buktinya. Jadi tentu saja kita ingatkan itu lagi ya. Jadi supaya lebih gampang untuk mengingat ini dan membicarakan ini kepada anak remaja, 3 konsep itu aja. Ya, kita menerima baptisan itu, kita hidup di dalam Yesus, kita mati di dalam Yesus, kita bangkit di dalam Kristus. Jadi artinya totalitas kehidupan kita itu tidak akan pernah terpisahkan dari satu sosok nama itu, yaitu Yesus Kristus ya. Oke, ada dari yang lain? Dari Bang Ferdinand sepertinya mau mengatakan sesuatu. Oh iya, silakan Kak Chan. Saya mau bertanya aja sih, Amang. Kadang-kadang kan seperti yang Amang bilang tadi, kalau sudah dibaptis, berarti kan harusnya sudah memahami kalau dia sudah diselamatkan ya, sudah bangkit dalam bersama Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kan pada kenyataannya bahkan orang tua pun ya yang sudah dewasa banyak yang tidak menyadari kalau dia sudah diselamatkan. Itu gimana itu Amang? Gimana kita mau bilang remaja itu mereka sudah pasti ikut diselamatkan tapi mereka sendiri belum yakin gitu dengan keselamatan yang mereka miliki gitu Amang. Itu gimana itu kira-kira Amang? Mengenai baptisan dengan keyakinan seseorang kalau dia sudah menerima keselamatan itu. Ya, saya pikir itu tugas penginjilan ya. Jadi tentu saja melalui pemahaman seperti itu, jadi penerimaan ya, jadi penerimaan terhadap keselamatan itu ya lain hal lah dengan orang tua yang tidak menerima keselamatan itu ya. Jadi yang pasti ketika
orang menerima baptisan itu, jadi perjalanan kehidupan kekristenan itu tidak hanya sampai sampai umur sekian, bukan begitu ya, artinya sampai dia selama dia masih hidup. Jadi kita sekarang adalah menjalani proses yang pertama masih. Kita hidup di dalam Kristus. Ini kita masih di proses ini semua. Nanti proses yang kedua yang mau kita jalani adalah kita mati di dalam Kristus, mati secara kedagingan ini. Dan yang ketiga yang kita hadapi, bangkit di dalam Kristus. Nah, dua bagian besar dari perjalanan manusia ini belum terjadi. Jadi yang kita jalani itu adalah masih kita hidup di dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan itu, itulah tadi yang saya katakan, ya ketika kita memilih Yesus juga menjadi juru selamat kita, menjadi keselamatan kita, pasti punya konsekuensi. Gitu kan? Nah, bagaimana dengan orang yang tidak yakin terhadap keselamatannya yang sudah dia terima? Ya kalau saya mengatakan itu, yakinkan dulu dia terhadap keselamatan itu. Makanya dalam hal kita menjelaskan tentang baptisan itu, ya saya pikir itu juga kan bagian dari data yang meyakinkan dia bahwa Yesus itu ada gitu loh. Yesus itu menjadi guru agung bagi setiap para murid yang akan mengikut dia gitu. Nah, di dalam keyakinan seperti itu saya pikir, nah bagaimana memperkenalkan aktivitas yang sudah dilakukan Yesus itu tadi. Jadi makanya saya tadi berangkat dari konsep pemahaman dua kerajaan Allah. Jadi kalau kita mencari yang sempurna di dunia ini nggak ada. Kalau kita mau mencari pendeta yang perfect nggak ada. Tetapi kita di dalam rangka menjalani dan menghidupi hidup kita adalah menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan yang Allah maksudkan itu seperti apa? Ya ini yang di dalam dikatakan Yesus, konsep kerajaan Allah itu. Ya, jadi boleh sangat digambarkan ya di dalam kerajaan Allah itu di sana dia hadir sebagai tuan rumah yang menjamu. Jadi bisa kita bayangkan misalnya kita tuan rumah nih, kita berkunjung ke salah satu rumah misalnya anggota PTPDR. Kita kan tinggal duduk manis, menikmati yang disajikan. Dan kita dijamu gitu. Nah, gambaran itu merupakan gambaran kesempurnaan di dalam hal penggambaran kehidupan manusia. Nah, di dalam perbincangan ini Yesus kan menawarkan konsekuensi sebenarnya ya dalam ayat 61 dan 62 itu. Jadi makanya konsekuensi yang pertama itu izinkan dulu aku bersama dengan keluargaku. Itu kesenangan jasmani. Tetapi Yesus bilang dalam hal mengikut saya ya nggak boleh, harus benar-benar ya dengan kepenuhan hati ya. Jadi sepenuh hati di dalam hal mengikut dia. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana dengan anak-anak remaja misalnya yang dia belum dengan yakin di dalam baptisan itu? Jadi saya pikir ini kalau ada pertanyaan seperti ini, saya justru bertanya kembali, ini orang tuanya pada kemana? Kalau misalnya kita menemukan anak remaja, aduh Mang, saya belum yakin ini dengan keselamatan saya itu muridnya Yesus gitu. Misalnya kayak di kelompoknya Bang Ron gitu ya. Ini saya pikir kita harus mempertanyakan lagi ke orang tuanya. Jangan-jangan kembali kepada khotbah saya tadi ini, penelitian saya di anak-anak ini perguru Malue itu. Jangan-jangan mereka sudah kehilangan keteladanan. Siapa yang mau diteladani dari orang-orang yang dewasa? Dari orang-orang yang kita katakan orang tua gitu. Jadi saya pikir batong marah perbuini ton di marang ate di Kak Chandra tadi ya yang ini Kak Chandra apa Kak Rana? Kak Chandra. Iya Kak Chandra. Ya, di dalam saya pikir juga di dalam hal seperti itu saya pikir Roh Kudus juga bekerja. Jadi Roh Kudus itu akan mengerjakan bagiannya. Ya, jadi apa yang terkadang kita tidak bisa pikirkan itu ya ketika kita berdoa tentunya ya, ketika kita berdoa
ya Roh Kudus akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan untuk dia kerjakan gitu. Jadi memang pola terbeban kita memikiri ya itu pekerjaannya Roh Kudus gitu. Ya, jadi tetapi kita sebagai PDR yang kita kerjakan, yang dikatakan Yesus yang mau kita kerjakan kita sudah kerjakan. Gitu. Alai tentu saja tetap itu pada posisi Roh Allah akan bekerja untuk memampukan setiap orang untuk melakukan itu. Kira-kira demikian, Kak Chandra dan Bang Roni. Iya, Mang. Makasih, Mang. Amang, saya mengutip yang Amang bilang tadi, kalau remaja meragukan, kita perlu bertanya orang tuanya. Ada kejadian itu, Amang, yang orang tua itu mereka dibaptis ulang. Ya. Orang HKBP. Itu di keluarga saya sendiri itu, Amang. Dan itu yang saya apain, maksudnya ya imanmu, imanmu, imanku, imanku. Cuma mereka meragukan baptisan yang dilakukan percik oleh kita. Padahal kan itu baptisan itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi bagi mungkin teman kita yang lainnya kan, oh yang sah itu kan katanya kan selam. Jadi membuat mereka ragu. Nah, itu jadi tidak hanya remaja mungkin seperti Kak Chandra tadi itu mempertanyakan keselamatan. Padahal mereka sudah terima. Nah, itu. Jadi bukan remaja. Orang tua sendiri itu malah mereka ragu. Itu Amang. Itu kejadian yang terjadi. Amang. Iya. Jadi kita memang sebagai PDR kita harus jelas memang dalam pemahaman tentang baptisan ya. Ini apalagi dengan anak-anak. Jadi dengan anak-anak remaja. Jadi yang paling utama itu ya supaya kita langsung lengket di sini kita itu ya. Pokoknya di dalam baptisan itu aja kita ingat. Ya. Kita menerima baptisan itu kita hidup di dalam Kristus, kita mati di dalam Kristus, kita bangkit di dalam Kristus. Ya, jadi konsep itu sangat sederhana ya, di katekismus itu dijelaskan. Nah, bagaimana untuk lebih menjelaskan ini ketika ada kita misalnya menemukan anak-anak remaja. Saya juga punya itu nggak tahu di kelompok KTB apa enggak dia ya. Si Stephen Tobing. Ada di kelompok KTB enggak dia? Ada, Mang. Dia itu orangnya sangat kritis. Yeah. Dan dia murid saya di katekisasi dia yang paling aktif. Orangnya kecil-kecil. Saya belum pernah lihat sih, cuman waktu ngejum aja kita ini, ya. Dan hanya dia laku lihat ada beberapa orang lagi. Kalau saya pertanyaan selalu nongol, ikut dia ngejum. Jadi makanya waktu di week mana itu ya, lupa saya. Waktu di pertanyaan week itu karena kan bahasa Batak kan khotbahnya kan. Jadi saya minta izin itu ke Pak Halado supaya saya sampaikan dalam bahasa Indonesia karena dia ada di situ, karena pertimbangan saya dia gitu. Nah, saya pikir ketika kita juga bertemu dengan orang-orang yang kritis yang seperti ini, salah satu yang saya pelajari dari Stephen itu ya, dia rajin baca Alkitab. Ya. Ya, meskipun kadang ya memang saya di kelas perguru Roma 2 itu saya wajibkan nggak boleh tamat dari saya kalau belum selesai baca Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tugas yang paling pokok. Ya, hanya membaca ya supaya itu nanti menjadi kenangan-kenangan yang indah ya ketika dia juga sudah dewasa membaca ulang kembali itu dia akan lebih tertarik lagi menggali lebih dalam lagi. Nah, di dalam hal baptisan, tentu saja kita akan selalu ingatkan di gereja kita, di HKBP, kita memahami bahwa baptisan, sakramen baptisan kudus itu adalah karyanya Allah. Jadi kembali kepada pemahaman anugerah ya. Jadi mau itu dipercik, diselam, disemprot, itu adalah masalah cara. Ya, jadi kita memahami yang baptisan waktu anak-anak. Jadi kalau di agenda kita itu sangat jelas dikatakan, kenapa mesti anak-anak? Kenapa dia masa bayi? Nah, dasar pemahamannya yang Yesus katakan, jangan seorang pun menghalangi mereka dalam arti anak-anak ya, datang kepada saya, kepada Yesus. Karena apa? Karena anak-anak yang mengerti tentang kerajaan Allah. Dan mereka yang menerima kerajaan Allah itu tanpa bertanya dulu. Dan pola record di si suku nonna, saya pergi dulu ya berpamitan dengan papa mama saya. Enggak.
Tetapi yang bagi anak-anak itu, ini kerajaan Allah, dia akan terima itu. Nah, kesucian di dalam penerimaan itu yang mau digambarkan Yesus, nah, ketika di dalam hal yang sama yang diutarakan, diadopsi di dalam pemahaman tentang baptisan kudus. Nah, makanya kita di HKBP selalu menganjurkan, jadi mulungah boido sudah bisa ibunya bergerak, ya jahitannya sudah mulai agak kering, artinya udah bisa jalan ke gereja, mari boro-boro, nggak usah tunda-tunda, nggak usah tunggu-tunggu, nantilah Natal dulu bawa ke baptisan, jangan. Jadi kan bolo najolo kan lebih konteksnya kan si baso do mengurupi akaina laho seorang dana, jadi belum ada bidan. Artinya kan Holland Toluari di apa di perapian ada warna Bang Ron. Apa sih namanya Inang Ratna, kalau orang baru melahirkan itu kan kalau di kampung dikasih api di bawah tempat tidur itu kan supaya hangat. Nah, sebenarnya itu kan terapi juga supaya dia cepat pulih dari rasa sakit yang dia derita. Ya justru gereja kita menganjurkan molohola boido ibunya, kalau sudah bisa ibunya bergerak berjalan ke gereja, ayo bawa yang baru dilahirkan itu supaya diserahkan kepada kerajaan Allah. Alana, jangan dong ini kita untuk mengatakan tunggu dulu, nanti itu dulu besar dulu, enggak. Hidup ben nagabe di bain, dicantumkanlah tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada orang tua. Jadi memperkenalkan imannya orang tuanya itu kepada anak itu mulai dari semenjak dia lahir. Jadi hidup benar taatusi, bahkan bolo songon tahu kan ceritanya pertemuan Maria dengan Elizabeth. Tahu nggak Bang Ferdinand? Udah baca itu nggak? Kak Linda udah baca? Pertemuan Maria dengan Elizabeth. Belum, Mama. Yang mana itu, Mama? Yang melompat kandungannya dalam kandungan. Yang ketika mereka sama mengandung. Yohanes dalam kandungan melompat. Aduh, gimana nih Kak Linda ini? Jadi, aku ceritakan aja deh. Baca itu. Pasti udah baca, pasti mungkin lupa di mana ya. Tapi ada ceritanya begini. Itu, Amang. kira Kak Linda dapat Elizabeth, Amang. Jadi ceritanya begini. Ketika Maria, ibu Yesus itu kan ketika Maria mengandung, ketika dia hamil, dia datang ke rumah Elizabeth yang pada waktu itu juga mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, yang pertama sekali berkomunikasi itu justru orang yang ada di dalam kandungan itu. Ya, jadi ketika dia mengatakan, ketika Maria hadir di rumah Elizabeth, Elizabeth mengatakan bayi yang ada dalam kandungan saya itu menari-nari, menyambut yang di kandungan itu, bukan menyambut Marianya. Kan gitu. Nah, saya pikir di sana letaknya kenapa gereja kita membaptis anak-anak itu tadi. Tanggung jawab sebagai orang tua itu di dalam hal memperkenalkan Yesus, tentu saja itu mulai dari rahimnya. Ido benna muse kaitanna, ido makanya di huriata kita larang dan kita kenakan hukum siasat gereja ketika ada perempuan yang aborsi. Kita nggak memperbolehkan aborsi. Jadi artinya kita kan melihat bahwa karya Allah itu yang dicipta Allah itu ya semenjak dia di dalam kandungan Allah yang merajut itu. Jadi debatado yang mendandani manusia itu di dalam rahim seorang perempuan. Nah, gambaran ini tentu saja akan mengisyaratkan kepada kita bahwa tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab orang tua itu di dalam hal memperkenalkan apa yang dia imani, apa yang dia percayai, itu yang diajarkan kepada anak-anak. Ido benabolo dihita, ya remaja itu nanti dia ada proses merguru malua, supaya dia nanti dengan sendirinya akan menyatakan imannya. Imannya kepada siapa? Saya percaya kepada Allah Bapa, saya percaya kepada Yesus Kristus, saya percaya kepada Roh Kudus. Jadi kan boleh mata orang ini secara singkat tuh pada anak-anak remaja. Hido benda bulu di hurian asing, kita kan merguru malua. Kan itu kan? Ada beberapa gereja yang tidak ada merguru malua, tidak ada katekisasi sidi.
Tetapi kita di HKBP, ya makanya selalu kita anjurkan katekisasi CD itu, ya monggo pas masa dia di dalam masa remajanya, masa teenagernya gitu kan. Ay, belum umur 20 kan remaja bagaimana? Ya, tapi ya teenager itu ya umur yang masih belasan gitu. Nah, supaya di dalam masa-masa genting may bolo di remaja kan, antara menentukan pilihan. Dia ini kalau misalnya masih kabur-kabur dia, sebenarnya Yesus ini Yesus yang mana sih yang saya sembah ini kan gitu kan. Makanya itu nanti akan diteguhkan di dalam pengenalannya di dalam katekisasi CD. Jadi ido bolo songonau sehudo kode. Jangan bangga dengan katekisasi khusus seperti yang hari Minggu yang saya lain itu kan. Biarlah itu kepada orang yang tersosak akan yang muli sian gerhurianasi. Ale yang go songon si Burumana Luido kan, rupanya dia udah 3 kali dia Bang Ron apa orang udah sanggup ikan anak ingat ya. Udah 3 kali dia ikut katekisasi itu, tapi selalu gagal terus. Ini karena sudah pekerjaan, jadi nggak bisa dia mengikuti dengan tepat waktu. Nah, yang mau kita katakan dari situ kepada anak-anak remaja, ya tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang pertama itu di orang tua. Jadi saya pikir orang tua juga perlu diingatkan terhadap hal ini supaya majamoton taringot tu padidion. Jadi sahali dota jalo padidion, ya, karena Kristus itu hanya tersalib sekali saja untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika kita sudah menerima keselamatan itu di waktu baptisan, waktu anak-anak, mengulumah kita di bagasan keselamatan ini. Itulah tahap pertama yang sedang kita jalani sekarang. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi, ketika dia datang, kita ditemui menjadi seorang pribadi yang tetap setia. Ada tadi dene, Bang Majo, isi doti biasa kita merende tahe. Bang Wil dulu mengede. Ketika engkau datang, kau dapati saya adalah orang yang setia. Pada dene kita Bang Roni dong? Nggak tahu, Amang. Selidiki aku ya, Mang. Selidiki aku, tapi nggak bisa. Hah? Ya, selidiki aku. Bang Roni. Selidiki aku tuh ya. Selidiki aku, lihat hatiku, betapa ku sungguh mengasihi Yesusku, lihat kau yang maha tahu dan menilai hidupku tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu. Pokoknya itulah intinya ketika Yesus itu datang yang kedua kalinya, kita ditemui menjadi orang yang setia. Anak-anak remaja itu ya ditemui menjadi remaja yang setia, bukan remaja yang pelin-pelan. Ya, jadi kalau lebih dalam lagi, datang lagi nanti pertanyaan Stephen misalnya, kalau begitu apa bagaimana Mang begitu? Pasti kan ada aja muncul pertanyaan. Ya, kembali kepada itu lagi, ke pemahaman lebih teologis lagi kita kasih sama dia. Gitu. Itu remaja kesayangan Kak Linda itu, Amang. Oh, di grupnya Kak Linda itu? Bukan, cuma ngajar Kak Linda yang ngajar. Iya. Kalau Stephen. Enggak, dia memang aktif, Amang. Memang, dan dia nggak punya bapak kan, jadi kayaknya dia cepat dewasa. Iya, dia nggak punya bapak. Bapaknya udah meninggal maksudnya. Oh jadi iya ya. dia cepat dewasa lah untuk ngimbangin mungkin apa namanya, ya butuh sosok. Dia masih punya adik kan, dia butuh sosok mereka itu juga itu. Iya, makasihlah informasinya Kak Linda. Saya nggak tahu dia nggak punya orang tua lagi. Iya, jadi karena kalau dia berpendapat di kelas kita katekisasi CD, saya kadang terkagum-kagum, ini anak terlalu cepat juga dewasa untuk membicarakan. Kadang temannya yang lain belum ngerti yang kita jelasin gitu. Cuman pertanyaan dia kadang udah maju satu langkah gitu. Dan saya pikir juga ketika ada di dalam kelompok KTB, pasti saya pikir juga pasti ketinggalan teman-temannya yang lain untuk ini. Kalau pertanyaannya normal, itu dia yang bawain doa biasa, Amang, doa syafaat. Iya. Gitu. Jadi kadang kalau kita nggak persiapan, Bang Ron, bisa kita kejebak dengan pertanyaan dia kadang yang sulit, harus kita buka buku dulu.
Amang itu ada apa namanya yang baptisan kenapa waktu bayi itu juga saya pernah apa namanya dikasih tahu juga bahwa kenapa sih kok harus cepet-cepet itu katanya tapi benar juga sih apa ada konsep bahwa umur manusia kan kita nggak tahu gitu ya. Iya. Jadi bisa saja manusia umur setahun 6 bulan bisa saja dia Iya, iya. meninggal gitu. Itu konsepnya masuk juga ya, Mang ya? Iya. Jadi sebelum dia Iya, pernah kata dengar Pandidion Nahinipu? Ada. Nah, jadi di dalam gereja kita juga, nah kembali kepada yang orang tua tadi ya lanjutannya ya. Nah, sebenarnya juga orang tua diberi kuasa melakukan baptisan. Orang tua. Ya, baptisan apa namanya? Iman dokonna baptisan nahinipu, Pandidion Nahinipu. Ya, misalnya ada ini kasuistiknya. Kenapa itu muncul di gereja HKBP? Jadi kan dulu sebelum kekristenan, jadi kalau para ibu-ibu yang melahirkan itu kan ya gampang aja ketika anak yang dilahirkan itu ya karena pertolongan si baso kan, artinya dia bukan karena dari keterampilan kesehatan, lalu rupanya asal dia haus songoni atau dengan pertolongan yang sampai mungkin terjadi pendarahan kepada seorang ibu gitu. Nah, kenapa ini muncul? Nah, Roma Hakaristenon ternyata angka kematian bagi anak bayi yang baru lahir itu sangat tinggi gitu. HP nggak dibahasan Hakaristenon. Nah, jangankan mobil, tentu saja ini menjadi bagian satu yang harus dipergumulkan. Nah, di bayan masa ada pangatusion, marhite padidioni, ima padidion nabadia. Di gereja kita, jadi kepada orang tua itu diberikan kuasa, ya kuasa melakukan baptisan kudus. Jadi bolo dangadong rupani situ di ini kan, tapi dadahor rupani sudah mau ini kan, sudah tidak ada harapan hidup lagi. Makanya di situ dikatakan molo sehat do danaki dibuan mamusetu bagas joro asa dipasu-pasu. Jadi dia dah dibawa lagi ke gereja hanya untuk menerima berkat itu. Nah, yang mau dikatakan sebenarnya di dalam tradisi gereja Lutheran, jadi apa yang mengingatkan kita terhadap baptisan? Jadi adiapora, tanda salib, ya, di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Nah, tanda salib ini mengingatkan kita kepada baptisan juga. Jadi ini kita temukan ini di dalam tradisi gereja mula-mula dan juga HKBP awalnya ada punya dokumen, misalnya katekismus. Bang Roni pernah ke gereja HKBP Balige yang di depan rumah sakit? Belum, Mamang. Ada yang pernah dari sana? Kak Melati kali. Kak Melati masih lihat nggak simbol tempat baptisan yang di dekat pintu gereja? Nggak lihat. Mungkin nggak pernah perhatikan ya. Nah, saya waktu mahasiswa, saya sudah pernah teliti itu. Nah, artinya yang mau saya katakan, di gereja HKBP, tradisi tanda salib itu masuk ke gereja dilakukan. Nah, ketika saya sudah pendeta, saya pergi lagi, ternyata tempat itu sudah dipindahkan di samping altar yang di depan itu. Jadi kalau nanti Kak Melati pergi ke sana, coba cek nanti di bagian altar itu, di samping kiri kanan diletakkan. Jadi itu terbuat dari apa? Hado hamu tu gereja Katolik dange? Hado hamu merdalan itu gereja Katolik? Ya, kalau mau jajan, saya selalu anjurkan ke Katolik, jangan ke karismatik. Kalau mau jajan rohani, silakan ke Katolik. Karena itu rujukan gereja yang paling tua gitu kan. Ya, jadi boleh di gereja Katolik kita masuk ke dari pintu depan masuk itu kan selalu ada air baptisan. Karena ada di situ orang masuk ke gereja, sujud dulu bikin tanda salib gitu kan. Nah, di dalam katekismus dan juga di dalam pengajaran tradisi gereja, sebenarnya kita juga ketika kita berdoa, ya, jadi tiki partangnya kita berjolo-jolo dalam tradisi Kristenan, ya kita menggunakan tanda salib itu mengingatkan kita terhadap baptisan.
Nah, di dalam yang paling nyata kita lihat di dalam pelayanan gereja yang sekarang, tarida mai di introitus. Jadi ketika kita beribadah hari Minggu atau pertangyangan, ya, marhite-hite gorni debata ama, dohot anak Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia natu mempalangit dohot tanoon. Instruksi itu mengingatkan terhadap baptisan. Artinya, kita di dalam peribadahan itu diingatkan kembali, kita adalah umat yang sama, orang-orang yang sama, menerima keselamatan. Ido benar rujukanna bolomar minggu, ya, bolomar minggu rotu gereja, jangan lewat dari jendela. Maksudnya apa? Moloknya ketinggalan ho di introitusi, dibaptisani, artinya kau itu sudah masuk dari jendela. Jadi sapalan namar minggu, unang ketinggalan di penetapan baptisan sinakingan. Jadi belum nggak masuk rupani lau Qur'ina nama, misalnya datang buru-buru nih Kak Linda. Toi ma ala Qur'ina dok masuk ma. Nggak sah itu kalau kata orang Israel. Ibadahnya nggak sah. Nggak sah ibadahnya. Karena dia tidak dari awal, karena dia tidak mengikuti mulai dari penetapan baptisan, penetapan keselamatan itu. Jadi ikut dimulai dosian. Jadi kan mulak manusia gabi dalam gajang mendongakan tak sabi dan itu nomor 4. Jadi mulak manusia itu ibadahnya. Jangan dulu ketawa Kak Ran. Ya. Coba kita kembali ke dalam tata ibadah kita itu. Nah, kenapa di dalam nyanyian yang pertama itu di dalam ibadah kita selalu 3 ayat? Artinya lebih banyak waktunya kan? Sebenarnya gabi 4 ayat doidangi, 3 kata-katanya, 1 musik. Itu kan 1 ayat. Jadi 4 ayat. Kenapa itu begitu panjang? Jadi kan sama ketika kita berangkat ke Toba misalnya kan. Jadi gereja itu selalu berada di tengah-tengah perkampungan gitu. Aijo loma kuling do giring-giring, mulai mamarede, baru pe inang-inang akaparari kami si bergerak sejabu nabe. Sambil di dalat do marsuri noni dangi, ibu anak kabereng partitur kurna udah hafal kan? Baru pe no di ayat kedua, gok magarejai. Di ayat kedua, nyanyian yang pertama itu. Baru pe, gok magarejai, dengkam masudi hudu. Di ayat musikan nongang, romai sada-sada usia. Di ayat tolu, jong-jong ma dung di na patuluhoni, tangarong bedisina terlabat. Ido benar si adong ma situa si kucipitu. Tang boy masuk bolong apa saya ede nomor patuluhoni, ola ido kon mar hite-hite ina sa jolo ina situa itu tuh bebitu. Kan ido kan? Jolo saya mau saya penetapani baru pe bola dong ko penaro ngantri di pudi, masuk memana nangit-nangit. Nah, itu harus kita jelaskan kepada anak remaja supaya di dalam hal meyakinkan tadi ya. Jadi tentu saja ketika dia paham itu, dia mengerti itu, dia kan pasti yakin bahwa dia adalah hidup di dalam keselamatan itu. Jadi garansi doi bagi orang yang mengikut dia. Jadi sonari tugas di Bang Roni menggeser dari penggemar itu supaya dia yakin dia bukan penggemar, dia bukan fans, tetapi dia murid yang sejati. Oke, kira-kira demikian. Masih ada, masih sempat kita lanjut ke nomor 4? Sampai jam kita, Bang Ron. Lanjut dulu aja kali ya, Bang. Kenapa, Kak? Sempat Amang, masih ada 15 menit lagi. Masih 15 menit lagi, Amang. Oke, kita ini sampai ini. Ya, ya, bagian nomor 4. Ikatan apa saja yang kamu lihat di sekelilingmu yang membuat sesama teman siswa setengah hati di dalam mengikut Yesus. Jadi ada beberapa contoh ya. Pacar yang berbeda iman, masa lalu yang gelap dan terus membayangi, dosa-dosa yang mengikat seperti menyontek, merokok, dosa seksual, dan lain-lain. Pacar yang belum percaya atau tidak bertumbuh, mencari nilai pelajaran dengan segala cara
copy paste tugas teman, mencari bocoran soal, dan lain-lain. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagikan. Mulut kamu namokan, kamu dona memboto odangi. Ikatan apa saja yang kamu lihat di sekelilingmu yang membuat sesama teman siswa setengah hati di dalam mengikut Yesus. Jadi ini beberapa perilaku-perilaku yang pasti muncul dari remaja ya. Jadi dari remaja. Alaina rohaku bagian yang contoh yang nomor 3 itu dosa-dosa yang mengikat. Jadi itu tadi yang penjelasan tentang ini tadi ya, yang menoleh ke belakang itu. Jadi ini perlu juga saya pikir kita gali juga dari anak-anak remaja. Jadi ketika kata itu tadi ya, kata berkompromi terhadap yang namanya dosa. Ya, jadi jangan pernah ada kompromi terhadap dosa itu sendiri. Ya, kita maju kepada Abang Kakak lah dulu, kita serahkan. Jadi ikatan apa saja yang kamu lihat di sekelilingmu yang membuat sesama teman siswa setengah hati di dalam mengikut Yesus. Jadi kenapa ini? Apa ini yang mengikat mereka? Kenapa ini agak setengah-setengah hati dalam hal mengikut Yesus? Dari Kak Silvi udah ngomong tadi, belum kedengaran tadi ketawanya Kak Silvi. Ada Kak Silvi? Silvi siapa ini? Emang ada 2 Silvi ini. Tuh, saya Mang? Iya. Ikatan yang membuat teman siswa setengah hati. Kalau menurut saya Mang, dasarnya itu mungkin karena kita belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi ya Mang ya. Belum mengenal secara pribadi, cuman apa yang dikatakan, yang kita dengar saja gitu. Jadi hati kita belum dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus itu. Makanya dalam mencari pacar pun nggak harus yang seiman. Terus dosa-dosa juga masih belum ada rasa bersalah gitu untuk melakukan dosa-dosa itu. Seperti itu sih Amal. Tapi kalau dalam ini ya, dalam poin pertama ini, pacaran yang berbeda iman. Saya pikir perlu juga kita ingatkan kepada anak-anak remaja kita supaya dalam hal berpacaran itu ya, karena kata pacaran ya, berarti ada hubungan yang lebih intensif ya, berbincang-bincang apa segala macam. Saya pikir kita harus tegas juga sebagai PDR mengatakan kalaupun harus pacaran ya, setidaknya pacaran dengan orang yang satu iman. Jadi penggambaran ini tentu saja akan mengingatkan ya, tentu saja di dalam itu ya, dalam ungkapan kenapa ada setengah hati, yang pasti ada yang hatinya penuh gitu kan. Jadi yang penuh itu apa? Ya ke itu tadi, kebulatan tekad, kebulatan tujuan, kepenuhan hati di dalam hal mengikut Dia. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang yang setengah hati tadi, ya itu tadi, jadi beberapa sikap, beberapa resiko atau kelakuan yang sudah dilakukan, tentu saja itu tadi ya, kalau saya sih berpendapat ya, yang namanya dosa itu jangan ada kompromi. Ya, jadi misalnya mengerjakan tugas-tugas anak-anak itu, anak-anak remaja, ya mungkin dia sekali aja yang sulit untuk nyontek gitu. Untuk kedua kalinya dia akan menjadi terbiasa. Dan ujungnya itu akan menjadi habitnya, akan menjadi kebiasaan yang sangat gampang dia lakukan. Tetapi sejak dari awal ketika kita mengatakan ya, sebagai murid yang sejati itu dia tidak akan menyontek. Jadi kalaupun misalnya ketidakmampuannya misalnya mengerjakan tugas, ya pasti dia akan mencari solusi di dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah atau dari sekolah atau di rumah masing-masing itu. Jadi supaya
Itu tadi ya, goalnya tetap. Tetapi kalau bagian dari yang pertama ini, kalau menurut pendapat saya sih, kita harus anjurkan ke anak-anak remaja, kalaupun harus pacaran dengan yang seiman. Bagaimana menurut pendapat abang ini? Kalau misalnya ini pertanyaannya di bagian nomor 4 ya, Kak Silvi, aku mau nanya nih, pacarku ini orang Islam, Islamnya pun dia yang masih pakai celana gantung gitu. Gimana kira-kira Kak Silvia Sidauruk menjawab ini? Kalau menjawab pasti kita menganjurkan yang seiman, karena ya pacar yang berbeda iman memang apa kata Abang bilang, dia akan membawa remaja kita itu lebih ke duniawi, menjauhi Tuhan pastinya kan namanya. Tapi pertanyaan saya itu, Amang, saya punya pertanyaan. Kita itu kan PDR Amang ya, bukan orang tuanya si para remaja ini. Seberapa jauh, seberapa dalam kita harus menyarankan memberi nasihat jangan pacaran sama yang berbeda iman itu, Amang. Karena kita kan sekali seminggu ketemu, paling-paling WA-an. Kalau kita terlalu meng-push, terlalu mengajari, dia jadi dia akan kayak nggak nyaman gitu sama kita, Amang. Jadi gimana ya, Amang, sebagai pendamping remaja, karena saya pernah ada remaja